ding 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 ding. Dadah, dadah. Ini. Makam apa sih ya? Dimakan. Tonton. Sepi nih. Kak Asia, Kak Ida, Kak Roro, Kak Iko. Mana siapa? Kak Kebersihan, Pak Kuncen. Kan apa nih? Wani buka. Dilarang coret-coret di jalan area itu. Mantap. Jalani rintangan. Berhenti. Ada sudah memasuki kawasan peninggalan sejarah yang disebut peninggalan kerajaan. Jadi kita bakal pelajari dulu. Di sini dulu berdirinya Pajajaran yang di Bogor dengan kerajaan Majapahit. Jadi kerajaannya yang bernama Adi Mulia Sanjung Kitab Permalikusuma, itu nama Raja Galuh, mempunyai istri yaitu Permaisuri, yaitu Ibu Dewi Naganingrum. Jadi setelah si Raja Galuh menikah dengan Permaisuri yaitu Naganingrum, belum dikaruniai punya anak. Sudah lama menikah, mungkin belum punya keturunan, maka sudah putus asa lah si Permaisuri itu mungkin nggak bakal punya keturunan. Pasti Raja Galuh itu disuruh menikah lagi dengan Permaisuri. Akhir persetujuan Permaisuri ditirikannya juga langsung oleh Permaisuri dalam ditirikannya. Ditirikannya clear, yaitu istri mamanya. Raja Galuh mereka dengan familia punya keturunan yang pangan. Yang maha, jadi Sisro itu udah punya keinginan dan cita-cita, maka yang akan meneruskan tahta kerajaan yaitu mungkin putra dari Selir itu yang maha. Jadi punya cita-cita yang sangat menggebu, karena tahu di Permaisuri itu nggak bakal punya istri. Tapi lama kelamaan di Permaisuri juga mengandung, yaitu hati anak Raja Galuh juga. Mungkin saking seringnya berdoa di Permaisuri, maka di sini ada tempat penyandaan, kan? Itu tempat Permaisuri nyender atau nyanda di situ sambil berdoa ingin dan mungkin munajat sama Tuhan, ingin kita terkabullah doanya. Permaisuri itu mengandung punya keturunan. Lama kelamaan si Permaisuri itu sudah diketahui oleh pihak kerajaan dengan clear ya bahwa Permaisuri itu akan punya keturunan. Udah nggak enak hati mungkin ya, karena cita-citanya itu akan terhalang ya, karena Permaisuri bakal punya keturunan mungkin yang akan meneruskan tata kerajaan, mungkin yang ahli pewaris yang banyaknya itu mungkin bukan dari Permaisuri. Maka Sisro itu udah timbulnya perasaan jahat. Gimana caranya Permaisuri jangan sampai melahirkan seorang anak, maka udah ada ancaman bahwa Permaisuri kalau punya anak akan dibunuh. Maka cita-cita itu karena mungkin kalau bekerja sendirian mungkin Sisro itu nggak bakal kuat ya. Maka bekerja sama
dengan patinya yaitu Bondan Sarati. Nah, jadi mungkin minta tolong ya sama Bondan Sarati sama patinya. Si Bondan Sarati itu mau mengabulkan permohonan atau cita-citanya si Clear, cuman ada persyaratan. Sebelum Haryang Bangga menginjak dewasa, yang akan menggantikan posisi raja yaitu Patih Bondan. Nah, maka disetujui oleh Clear sebelum Haryang Bangga menginjak dewasa, yang akan menggantikan posisi rajanya itu Patih Bondan Sarati. Nah, maka lama-kelamaan si Raja Galuh itu disingkirkan dari sini, diusir. Nah, jadi si Raja Galuh itu lebih memungkinkan mengundurkan diri lah daripada ribut dengan patinya itu, karena mungkin sangat dikecewakan oleh rakyat. Kan yaitu pergi dari sini meninggalkan si Prameswari yang lagi mengandung, dia berangkat ke daerah Padang si Koneng. Itu Raja Galuh betapa sampai sekarang itu peninggalannya masih ada ya, sama seperti ini karena dilindungi oleh bagian dari kebangsaan. Ah, jadi si Prameswari itu lama-kelamaan terus melahirkan orang anak di sini. Cuman sebelum mau dibunuh sama patinya itu diselamatkan dulu sama Paman Lenter, yaitu dibuang ke Sungai Citanduy. Terus di sana ada perempatan di bawah itu di Sungai Cipatahwi. Di Cimonok si bayi itu dimasukkan ke dalam nasi, meskipun dia mungkin supaya nggak tenggelam, terus dikasih telur ayam, nanti hanya ke sungai. Nah, itu ditemukan di sebelah sana sama kakek Malangan Terang. Bayi itu dipelihara oleh kakek Malangan Terang, karena dari tempat kakek Malangan Terang itu dia sangat dekat, karena dia nggak mau si bayinya itu diketahui bayi Prameswari selamat, maka dibawa ke daerah Lancah, namanya Hitam. Itu Cimonok dibesarkan sampai dikasih nama Cimonok itu. Cimonara mungkin ya setelah di penjara sama kakek Malangan yang menjadi dewasa, terus si telur ayam itu dikasihkan oleh kakek Malangan Terang, disuruh dibawa ke daerah Gunung Padang tempat tempat raja. Di Cimonara membuat telur ayam ke sana, dia menghadap ke namanya Panditanya. Tapi karena raja itu menyamar ya menjadi Panditanya juga. Di Cimonara itu nggak tahu bahwa dia itu anak Raja Galuh. Raja Galuh juga nggak tahu bahwa dia itu Cimonara anaknya. Maka dia itu sekedar pengen berburu sambil menetapkan telur ayamnya itu. Lama-kelamaan singkat cerita setelah sampai lepas Cimonara dibuka segala macam ilmu sama wanita itu, maka Cimonara itu kembali lagi ke kerajaan. Maka di kawasan kerajaan di sini waktu dikuasai oleh patinya itu sering kegemurannya ngadu ayam, maka di sini dibikin lapangan sambung ayam. Karena sambung ayam itu di tempat sayembara itu menentukan siapa yang akan mengalahkan ayam Raja Patihbonan, ilmuwan taruhannya kerajaan. Karena Patihbonan sangat kuat ayamnya, nggak bisa dikalahkan oleh siapapun. Maka saking sombongnya Patihbonan, terus itu bikin suatu pengumuman siapa yang bisa mengalahkan ayam Raja Bonan, taruhannya kerajaan. Nah, kalau berita itu kedengar oleh Cimonara, mungkin cuma ikut sayembara di sini sampai bisa memenangkan pertandingan atau mengalahkan ayamnya Patihbonan. Ya, dalam cerita itu nggak dikasihkan begitu saja, kerajaan Galuh perang dulu sampai pasukan Raja Bonan itu bisa dikalahkan. Terus Cimonara setelah diketahui bahwa Cimonara itu anak Raja Galuh dari hasil antara kakek Malangan Terang dengan Paman Lengser yang membuang Cimonara waktu bayi itu, mungkin ini karena wajahnya mirip dengan Raja Galuh, makanya sedikit ternyata Cimonara itu anak Raja Galuh. Cimonara yang diketahui bahwa Cimonara anak Raja Galuh, dia itu diangkat menjadi raja di sini menggantikan posisi si Raja Bonan itu. Maka Cimonara itu punya istri ya, menikah dengan Sintamawangi. Sintamawangi Cimonara punya keturunan yaitu Dewi Ayu Batari. Batari itu anak Batari. Terus Dewi Ayu Batari meninggal
dengan guru bina angkat tarung. Itu mantunya si Wanara. Nah, untuk sementara kerajaan dipengaruhi sama mantunya yaitu angkat tarung terus mendirikan kerajaan di Bogor, Pakuan. Jadi dari sini tuh kerajaan dipindah ke Bogor, Papua. Karena Cimara punya keturunan 12 keturunan baru melahirkan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu istrinya Wanara dari putra yang ke-12. Prabu Siliwangi punya anak lagi Prabu Kian Santang dengan Rara Santang. Rara Santang menikah dengan Raja Mesir punya keturunan Bon. Nah, jadi si kerajaan itu dibagi dua. Anaknya kan dua. Karena si Raja Galuh sangat arif dan bijaksana, maka si kerajaan itu dibagi dua yang dibatasi oleh Sungai Cipamali ya, daerah Brebes. Itu batas antara kerajaan Majapahit dengan Banjar. Haryang Bangga yang menjadi raja di Majapahit. Jadi kalau di sini tuh bekasnya ya, bekas peninggalannya dari Raja Galuh sampai menurunkan Wanara di sini. Nah, jadi ini lokasi pertama Pangcalikan. Pangcalikan itu bekas duduk Singasana Raja atau pusat pemerintahan. Nah, jadi di sini pusat pemerintahan di zaman kerajaan. Oh, kenapa terbuka begini? Karena kalau dulu itu mungkin ada atap ya, cuman atap itu mungkin terbentuk masih dari kayu atau, nah itu dalam tahap penelitian sebenarnya. Cuman kemungkinan atapnya ada, cuman sangat sederhana. Ya mungkin atapnya udah hancur. Ini tinggal sisa-sisanya batu-batu ini. Jadi batu-batu ini bukan dibikin-bikin ya. Atau zaman sekarang dibikin kontes ini emang hasilnya begini dari ini ruangan pertama yang itu ruangan raja. Jadi itu yang dipagar itu ada di situ batu Pangcalikan atau batu pergi. Jadi segi Pangcalikan itu tempat duduk. Tempat duduk. Pangcalikan itu sudah ya. Itu ada kursi raja. Jadi mungkin di sini tinggalnya raja atau pusat pemerintahan. Terus lokasi yang kedua itu sabung ayam, itu tempat kayak ayam tadi. Itu kalau sabung ayam itu berbentuk lapangan, nggak ada bebatuan karena itu untuk arahnya. Lokasi yang ketiga yaitu tanggung mobil atau gudang senjata. Jadi penyimpanan alat-alat perang di zaman kerajaan itu di gudang senjata itu. Mungkin kalau senjata-senjatanya udah hilang, nggak tahu ada yang mau ambil, nggak tahu sudah terkubur. Nah, cuman itu bekas di dalam senjata. Penyimpanan alat-alat perang. Itu lokasi yang keempat yang memang peringatan. Memang pribadi itu udah melambangkan keagamaan. Jadi di situ tempat sembahyangnya di dalam kerajaan. Jadi kemungkinan kan di sini ada dan itu ada 3 simbol kalau masa sejarah, kalau masa ini, kalau masa Islam. Jadi peninggalan-peninggalan sini ada bermacam-macam aneka ragam. Ini peninggalan sejarah, ini peninggalan Hindu, peninggalan Islam. Pada zaman dulu itu walau mungkin suatu kerajaan kalau menetap berpindah-pindah. Karena ini sudah di mula-mula mendirikan kerajaan itu kan maka dulu masa sejarah. Nah, sejarah itu kan tinggal ya mendirikan kerajaan di Bogor ini mungkin masa Hindu meninggalkan kerajaan di sini juga dimaksud oleh masa Islam. Karena buktinya ada di sini, di situ dulu ada pembukaan makam, itu sudah baru masa Islam. Lokasi yang kelima mungkin Cikahuripan ya. Cikahuripan itu sumber mata air. Kalau di situ kawasan kerajaan itu di situ sumber mata air satu-satunya. Ini dipergunakan untuk menyambut para raja atau pencuri ya. Mungkin ya sekarang juga bisa dipergunakan oleh pengunjung atau wisata jarak ya. Kalau wisata jarak mungkin bulan ini kalau air itu mungkin ya bisa menyembuhkan segala penyakit atau di untuk keperluan apa aja lah. Yang penting kalau berjalan itu sebenarnya yang yakin. Kalau kita mungkin ya cuma saja atau itu nggak ada faktor-faktor lain. Kalau yang wisata jarak itu mungkin yang segala macam apa lah. Terus yang lokasi yang ke-6 itu Panyandaan, yang itu yang dikatakan tadi tempat perwisatan sendiri.
melahirkan. Nah, di mana itu dilahirkan di sebelahnya Panyandaran ya, ada ruang salin di sebelah permisi melahirkan di Muanara atau permisi Nyener Nyarandek. Nah, itu gunanya untuk mengalihkan stamina supaya tidak rapuh itu nggak kena mata. Karena misalnya kalau perempuan sampai melahirkan itu banyak maka dianjurkan untuk nyener ya, Nyarandek. Nyarandek ayat itu bukan panjangannya. Nyener, Panyandaran, Panyandaran itu Panyandaran. Di situ ada tempat Panyandarannya bukan di sini ada. Tempat yang ke 7 Pamakonan itu gudang ya, gudang harta kekayaan atau penyimpanan. Itu nggak tahu harta kekayaan nggak tahu apa lah yang penyimpanan pengenalan lah. Kalau yang ke-8 itu makam bagi panaikan. Kuburan, keturunan, tempat balik lalu ulangi. Di bawah ulangi, bawah ini, kita permana baru melahirkan Adipati Panaikan. Adipati Panaikan yang menjadi adipati pertama di Negara Tengah. Sebelum nama Pagasi Amis itu kan itu yang menjadi sekarang untuk bupati atau gubernur lah kalau dulu kan bupati. Nah itu yang menjadi adipati Negara Tengah. Negara Tengah diganti nama menjadi Kabupaten Garut. Kabupaten Garut diruntuhkan oleh Mataram menjadi Kabupaten Ciamis. Itu nama Ciamis itu sebenarnya bukan orang-orang Marawani ya. Itu dari bau anyir darah. Nah itu sebenarnya pelecehan bagi orang-orang Mataram untuk orang Ciamis. Ciamis itu sebenarnya salah kaprah. Itu malah mau diubah lagi kalau disetujui oleh masyarakat itu akan menjadi kabupaten. Karena itu kalau menurut silsilah itu mungkin orang Ciamis bau anyir ya. Bau anyir. Ya itu dari nama itu sebenarnya itu kan diserang oleh Mataram ya. Ciamis di kota Garut kabupaten itu diserang oleh Mataram sampai banyak mengeluarkan pertempuran itu sampai banyak yang korban sampai bau anyir. Nah, orang Mataram menyebutkan Ciamis itu bau anyir, bau amis. Maka belajar digantilah namanya jadi amis bisa ini pelatihan. Itu yang menjadi adipati Panaikan. Adipati Panaikan matinya terbunuh ya oleh adipamnya yaitu di Kapal Bangsa. Diserang oleh Mataram tanpa sengaja Adipati Panaikan terbunuh oleh adipamnya karena Adipati Wira Perbangsa sangat malu mungkin sudah membunuh kakak iparnya sendiri untuk menghilangkan jejak, maka Adipati Panaikan senjatanya dihanyutkan ke Muncul. Dan nanti di pertemuan sungai jadi kata di sini itu di lingkar 2 sungai ya, Sungai Tadi dengan Muncul. Nah itu gunanya sungai itu untuk strategi ya, strategi keamanan. Awal yang pertama itu kan untuk pertahanan, untuk alat transportasi. Karena dulu kan belum ada kendaraan. Itu kalau mau kemana-mana itu lewat sini untuk memudahkan alat transportasi. Maka di sini dari 2 sungai. Jadi kita itu sebenarnya ada di sungai. Cuma sekarang udah terpotong oleh jalan, katanya udah zaman Belanda jalan. Jalan itu ada sungai, itu sungai. Di lingkar 2 sungai itu luasnya itu keseluruhannya 40 hektar ini. Cuman kita ada di tengah, kita yang mau dituju itu kan di tengah-tengah itu. Dan lokasi-lokasi itu 20 hektar. Kalau kita berjalan melalui titik-titik yang ada di sini itu 20 hektar. Nah, di lokasi yang ke-9 itu Pasimuan. Itu Pasimuan pertama ada 2 sungai. Di samping potong 2 sungai itu Bekasi Mada atau Pamukan. Itu bapak yang menghubungkan, nah ya ada tadi lah Mamian yang menghubungkan antara Megapati dan Perjalanan. Itu lewat itu. Jadi di sini arahnya ke sini dan itu
Terus dengan itu masuk ke sana ke daerah Batak. Daerah Anakan. Daerah Batak pertama. Tempat yang terakhir yaitu ke-10 yaitu Tahunan, yaitu bekas Simonron. Mungkin cerita Simonron itu bukan cuma cerita bohong. Di sini ada bukti-bukti nyata. Ini digabungkan dengan ahli-ahli sejarah, digabungkan dengan situs-situs yang lain. Jadi Simonron itu bukan mendirikan kerajaan di sini aja, sebenarnya di Kawali, karena dulu itu ada di Lapok itu kan ada namanya Mandakawulan. Di Lapok itu kerajaan pertama sebelum Kawali itu di Lapok dulu, Mandakawulan. Di Lapok Kebatiran, maka di Raja Galuh itu meminta petunjuk untuk memindahkan kerajaan yang aman. Ya mungkin kalau lokasi-lokasinya udah tahu ya, udah tahu belum? Mau dipandu nggak sampai sana? Apa udah ceritanya? Nah, kalau ceritanya mah udah ya. Di Patahuran. Yang harap belum makan gue. Hati-hati kenapa? Ya apa? Ada nggak ini? Jalan tanah. Siapa? Ini udah diceritakan terus ke Oh, ini anak lahir. dilarang. Ya, tempat bersandar. Ini kecil. Ini sabun ayam. Sabun ayam. Mana kan? Mana uang? Sabun ayam mana kan? Sabun ayam ya berbentuk lapangan. Onyes. Bekas KM Barak. Barak dengan Raja Bondai. Jadi sini siapa yang bisa memenangkan pertandingan ngedoayan taruhannya kerajaan dulu. Nah, jadi kebetulan Simonora bisa memenangkan. Jadi kalau ini berbentuk lapangan. Lapangan tempat lomba. Ini gudang senjata. Mana? Di bawah anaknya lagi. Gudang senjata. Ini gede banget ini. Sensor. Ini gede banget soalnya ini. Nih, gede deh. Wih, gede banget. Pinong Ini itu yang ya. hidup deh. Ini bacaannya. Kayanan. Apa bikinan dewa? Yang salah kah? Bisa terlanjur. Salah gue. Motor itu mana? Temen gue nih orang. Senang gue. Halah. Narsisa aja. Balpe. Ini pohon yang, iya. Beringin.
Alamat orang tua. Alhamdulillah. Nunduk kayak gini. Pas dari sini ruang ini. Aduh. Ini dari strawberry. Sering ini. Kembangnya. Kris banget ya. Ini. Oke, ini lah kris banget. Jangan tahun ini. Berpuluh-puluh tahun mungkin. Mungkin ini juga ya. Ini apaan masih lagi nanti aja. Masih gini. Ini lagi nih. Bagaimana? Siapa? Selen. Ini Selen. Nandang berapa? Sembari. Surat cepat copet. Surat coret tadi ini Cepat. Cara hilang sedih pe. Ini lambang peribadatan, jadi ini tempat sembahyang ya, tempat sembahyang di zaman kerajaan. Ini jenis batunya batu stupa di zaman megalitikum, Ini udah di zaman Galuh Masa Hindu. Ini Udah Galuh Masa Hindu ya, ini tempat sudah ibadah. ya, ini udah berbentuk candi. Kalau candi kan tempat sembahyangnya orang-orang Hindu. Nah ini stupa di zaman Oh, saya pembunuh. Peribadatan. Air. Kan di depan udah. Oke. Itu apa? Makamnya, Mbok. Tahu? Mau? Tangganya sih banget kali. Ya kan enggak kayak kan ada. Ayo. Sering banget ya. Semua kamu minum. Nyanyi. Syahurisan. Ah, Syahurisan. Jeneng apa? Belakang. Cheese dari mana? Aku apa ya? Yang ngarep jalan. Cimet mati. Ngarep ya. Dia keluar. Ini kan ini. Panjang ya. ini penyanaan Untuk senderan.
Ini makamnya ya? Ini makamnya. Makamnya ya? Iya. Makam gue enak baca buku. Nah, ini ruang bersalin. Oh, Nah, ini berbentuk kuburan ya, karena itu untuk rekayasa bahwa seolah-olah si bayi Mati. penyu itu udah mati dibunuh, padahal dibuang ke sungai. Ini dikilas Pura-pura. kosong. Nah, jadi si Patih Bonan itu udah mempercayai bahwa bayi permisi itu sudah dibunuh. Udah meninggal. Ini kuburannya. Padahal yang Setelah permisi melahirkan di situ, dari batu ini. Ini jenis batunya batu menhir ya. menhir. Menhir. Kalau di mana-mana, kalau di situs lain misalnya menemukan batu berdiri tegak itu menhir. Menhir itu biasanya ciri. Jadi biasanya di situ ada suatu kejadian misalnya. Nah di situ ditaruhlah menhir. Itu ciri. Kalau menhir itu kan ciri di zaman prasejarah. Nah, cirinya menhir. Kalau di zaman sejarah cirinya prasasti ya. Nah, prasasti itu ciri. Kalau zaman sekarang cirinya apa? Monumen. Nah, ini ada tahapan. Nah, ini tempat menhirnya. Tempat penyandaran. Senderan. Senderan. Siapa yang bukan batu-batu ini bisa membuat anak ya. Ini cuma tempat tetap ya kalau yang bikin anaknya suaminya. Itu altar ya. Kayak siapa nyerap senderan? Ingin pikat, tapi caranya harus menghafal. Belajar. Dalam. Kalau nanya biar kayak harus kalau kata Mengilir. Sertati. iya. Tonjor. Enak. Enak. Ya foto. Meremnya. Udah dipinter gitu. Kayak Mencari penyanaan. Iya, saya tanya emang kenapa? Saya itu ibu saya pengen punya anak di sini gitu. Jadi harus dari Lampung itu sengaja pengen mencari adanya di Karangkamulyan ada namanya penyanaan. Itu umurnya udah 40 tahun. Ibu saya pengen punya anak saya itu ini punya anak saya. jadinya anak saya gitu. Mbak Lelo ya? Kesuwen kok turu nang kono lah. Sampai ini berdoa. Jangan cuma duduk. Berdoa mengeluh. Misalnya kalau udah bersuami misalnya kan punya perusahaan ingin maju ya itu bisa aja jalan syariatnya doanya. Oh pengen pacar yang baik, Asik. jangan cuma asal laki-laki harus dipilih Emang. kira
dirasain ininya, baiknya, masih dirasain apa. Kakinya muka gina aja. Ke tempat bersalin, cuman mirip makam. Disangka ini udah meninggal padahal dibuang ke sungai. Lagi ini galau. Lagi galau.